Selamat pagi untuk anak didik saya kelas 3. Terima kasih kepada Tuhan. Kita tetap harus mengucapkan syukur karena kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan proses pembelajaran kita untuk hari ini. Meskipun masih tetap di dalam jaringan, ya. Saya minta kepada kamu supaya tidak pernah patah semangat dan tidak menganggap remeh akan semua proses pembelajaran yang belakangan ini kita laksanakan. Baik, selamat datang di video pembelajaran jarak jauh SD Budi Murni 7 Medan dalam bidang studi teknologi informasi dan komunikasi. Masih tetap bersama saya Bapak Jeriko Sanjaya Gultom Eskom selaku guru bidang studi di TIK di SD Budi Murni 7 Medan. Baik, masuk kita ke peta konsep pembelajaran kita, ya. Untuk minggu yang lalu kita sudah mempelajari yaitu subjudul yang pertama, yaitu untuk memasukkan diagram di lembar kerja atau dokumen kita, ya. Untuk kali ini kita akan masuk ke subjudul yang kedua, yaitu memasukkan tabel. Oke, memasukkan tabel. Baik, langsung saja, ya. Kita di sini akan mempelajari, ya, membuat tabel di lembar kerja Microsoft Word, ya. Yang pertama, sebelum kita masuk ke materi dalam pembuatan tabel, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu yang disebut dengan tabel, ya. Tabel adalah ringkasan informasi yang disusun rapi, ya. Ingat, ya, ringkasan informasi yang disusun rapi, ya. Tabel sama seperti dengan diagram, ya. Seperti minggu yang lalu kita mempelajari menyisipkan diagram. Tabel juga digunakan untuk memudahkan kita dalam memahami informasi, ya. Jadi diagram dan tabel sama-sama untuk memudahkan kita untuk memahami sebuah informasi, ya. Diagram juga seperti itu. Akan tetapi kalau diagram, gambar yang digunakan untuk menjelaskan suatu informasi, dia berupa gambar. Sedangkan kalau tabel ini berupa daftar, ya, dan fungsinya sama saja untuk memudahkan kita dalam memahami informasi, ya. Baik, kamu perhatikan di sini kamu perhatikan kursor saya. Di sini ada sebuah tabel, ya, dan di sini sudah saya jelaskan apa yang barisan ini, ya, dan apa barisan ini, dan apa itu yang berwarna merah ini. Oke, baik, langsung saja, ya. Kalau dia bentuk tabelnya seperti ini, jika tanda panah ini, ya, tanda panah ini, kalau kolom itu ditandai dengan sel yang tegak lurus, ya. Ingat bagaimana bentuk sel. Kalau kalau kolom itu dia tegak lurus, ya. Deretan sel yang berarah tegak. Jadi ini dia, ya. Ini disebut contoh. Kolom itu biasanya kalau nanti kita kelas 6 mempelajari Microsoft Excel, program pengolah angka, ya. Kalau kolom itu biasanya ditandai dengan deretan huruf, ya. Biasanya ini ditandai dengan kolom A, baru ke sini dia kolom B, dan ini kolom C, lalu ini kolom D, dan selanjutnya, ya. Ingat, kolom itu adalah deretan sel yang berarah tegak, ya, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Itu disebut dengan kolom, ya. Lalu pada bagian ini yang tanda panah hitam ini dia menunjuk ke samping
atau mendatar, ya, itu disebut dengan baris, ya. Jadi baris itu adalah deretan sel yang mendatar. Ya, tolong diingat ya. Kolom itu deretan sel yang berarah tegak. Sedangkan kalau baris, dia itu adalah deretan sel yang mendatar. Ya. Dan biasanya baris itu ditandai dengan angka. Berbeda dengan kolom. Kalau kolom tadi biasanya ditandai dengan huruf. Kolom A, B, C, D. Kalau baris ditandai dengan angka. Baris 1, baris 2, dan baris 3. Ya. Jadi Bapak mau bertanya dulu kepada kamu semua. Jika kamu perhatikan tabel kita ini, dia itu terdapat berapa kolom dan berapa baris? Iya, terdapat 4 kolom dan 3 baris. Ya, 4 kolom, 1 A, B, C, D, lalu 1, 2, 3. Jadi terdapat tabel ini terdapat 4 kolom dan 3 baris. Oke? Lalu ini apa Pak yang Bapak tandai warna merah? Ini disebut dengan sel. Ya, disebut dengan sel. Apa itu sel? Sel itu adalah perpotongan antara kolom dan baris. Maksudnya bagaimana Pak? Kamu perhatikan yang saya tunjuk ini. Ini adalah tadi contohnya kolom B. Ya. Lalu sel ini yang tandai warna merah ini berada di kolom B. Baris baris ketiga. Ya. Kolom B baris ketiga. Jadi dalam pengucapan sel, ya, sel itu adalah perpotongan atau area perpotongan antara kolom dan baris. Garis bawahi area perpotongan antara kolom dan baris. Berarti dia itu berada di kolom dan baris, lalu perpotongannya itulah yang disebut dengan sel. Ya, berarti dalam pengucapan sel selalu diawali dengan kolom baru ke baris. Maksudnya bagaimana Pak? Lihat. Contoh ini tadi kolom A, kolom B, kolom C, dan kolom D. Lalu ini baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Ingat, sel itu adalah perpotongan antara kolom dan baris. Lihat yang saya tandai ini warna merah. Dia itu berada di kolom B baris ketiga. Makanya ini disebut sel B3. Ya, akan tetapi nanti di kelas 6 lebih kita perdalam mempelajari sel dan juga ada yang disebut dengan ring. Ya, akan tetapi yang penting kamu ketahui sekarang apa itu kolom, baris, dan juga sel. Ya. Jadi sel adalah perpotongan antara kolom dan baris. Pengucapan sel selalu diawali dengan kolom baru perpotongan barisnya. Makanya ini tadi disebut dengan sel B3. Kenapa disebut dengan sel B3? Karena dia berada di kolom B dan baris ketiga. Oke, paham? Lihat. Fitur tabel ada di icon table di dalam menu insert. Ya. Ingat, dia berada di menu insert dan ditandai dengan icon table. Oke, langsung saja kita praktikkan. Oke, kita buka Microsoft Word kita. Ya, kita buka Microsoft Word kita. Lalu kita lihat, ya. Ada beberapa metode dalam membuat tabel di dalam Microsoft Word, ya. Yang pertama, membuat tabel dengan metode insert table. Lalu yang kedua, membuat tabel dengan metode draw table. Bagaimana maksudnya, Pak? Langsung saja kita praktikkan. Tadi berada di dalam menu insert, kemudian icon table. Oke? Oke, jika sudah kita buka, ya. Ini yang pertama mau kita pelajari adalah membuat tabel dengan metode insert table, ya.
Ini dia insert table. Oke, jika kita klik insert table, dia akan memberikan kotak dialog insert table, ya. Lalu di situ ada number of columns, itu untuk berapa jumlah kolomnya. Lalu number of row, berapa jumlah barisnya yang akan kita inginkan dari sebuah tabel tersebut, ya. Contoh kita membutuhkan 3 kolom lalu dengan 2 baris saja. Oke, berarti nanti yang akan disediakan oleh Microsoft Word itu atau table itu, icon table itu sendiri, dia akan memberikan kita tabel dengan 3 kolom dan 2 baris. Oke, sesuai dengan apa yang kita isi tadi di sini. Oke, kamu perhatikan sudah muncul 3 kolom, kolom A, B, dan C, lalu baris 1 dan baris 2. Jadi di dalam tabel ini terdapat 3 kolom dan 2 baris. Contoh di sini kita isikan, ya, contoh nama hewan, lalu di sampingnya kita buat tempat hidupnya, lalu di sampingnya makanannya. Oke, kita buat dulu pemerataan teks rata tengah, yaitu icon center. Kita ubah tulisannya menggunakan font, lalu kita perbesar dengan font size, ya, atau bisa dengan icon grow font langsung, lalu kita bold. Oke, jika sudah, contoh di sini nama hewannya kita buat di sini ikan hiu, lalu tempat hidupnya dia di air, lalu makanannya adalah daging. Oke, jika sudah, Pak, saya membutuhkan mau saya berikan 3 jenis hewan lagi, tapi tabelnya sudah seperti ini. Bagaimana caranya? Ya, jika kamu klik tabel tersebut, maka akan muncul 2 menu yang baru di samping Nitro Pro 10. Kamu perhatikan apa yang terjadi jika saya klik. Muncul menu desain dan juga layout, ya. Jika kita pilih menu desain, ya, inilah yang terdapat di dalam menu desain. Lalu di dalam menu layout, di situ ada yang disebut dengan insert above, insert below, insert left, dan insert right. Lalu ada delete. Fungsinya untuk apa? Jika kita pilih dan klik insert above, dia akan menambahkan sebuah baris, ya, di atas baris yang aktif. Contoh, kita letakkan kursornya di sini. Lalu jika kita pilih insert above, perhatikan tanda panahnya, dia akan menambahkan baris ke atas. Berbanding terbalik dengan insert below. Kamu perhatikan, kita klik di baris ikan hiu, lalu kita pilih dan klik insert below. Yang muncul adalah sebuah baris baru di bawah, di bawah baris yang aktif tadi. Oke, jika kita ingin menghapusnya, kita blok, lalu pilih dan klik icon delete rows untuk menghapus baris, delete kolom untuk menghapus kolom, delete cell untuk menghapus cell, lalu delete table untuk menghapus secara keseluruhan tabel tersebut. Lalu jika kita ingin menghapus baris, kita pilih dan klik delete rows. Oke, ini pun kita hapus saja. Ini juga kita hapus. Yang kita butuhkan tadi di bawah, sebuah baris baru di bawah tabel atau baris ikan hiu. Berarti kita pilih dan klik insert below. Contoh 3 lagi, kita klikkan di sini, namanya kuda, lalu dia hidup di darat, lalu makanannya tumbuhan,
Lalu di bawahnya lagi ada singa. Ini juga hidup di darat, akan tetapi makanannya daging. Kemudian di sini kita pilih dan klik panda. Lalu dia hidup di darat juga. Lalu makanannya tumbuhan. Oke, muncul dia seperti ini. Pak, saya membutuhkan sebuah kolom lagi, Bapak. Jika kamu ingin membutuhkan sebuah kolom baru, kamu perhatikan, jika insert left, dia akan memberikan sebuah kolom baru atau membuat kolom baru di samping kiri. Iya, di samping kiri kolom yang aktif. Kamu perhatikan, jika saya klik di sini kursornya makanan, ya, di samping makanan. Lalu dia akan menempatkan sebuah kolom baru di antara kolom tempat hidup dan juga di kolom tempat makanan. Kamu perhatikan. Dia akan berada di tengah-tengah atau di samping kiri kolom yang saya aktifkan tadi. Kita hapus saja, delete columns untuk menghapus kolom. Lalu jika saya pilih dan klik insert right, dia akan menambahkan kolom ke sebelah kanan dari kolom yang aktif tadi. Berarti dia akan menambahkan kolom di samping kolom makanan. Oke, itu dia, sudah paham? Iya. Oke, ini kita hapus kembali. Yang penting kamu sudah tahu cara menambah dan menghapus sebuah kolom ataupun baris. Oke, lalu kita masuk ke yang kedua, yaitu membuat tabel dengan metode draw table. Maksudnya bagaimana? Tetap menggunakan menu insert, lalu icon table, lalu pilih dan klik draw table. Ya. Contoh di sini saya membuat sebuah tabel. Ya. Kita buat lagi satu lagi. Jadi kita dapat membuat tabel sendiri. Contoh, saya membutuhkan 5 kolom. Tinggal klik saja. Dia akan menggambar sendiri. Jadi kita dapat menggambar sebuah tabel sendiri. Oke? Paham? Baik, sekian dulu pembelajaran kita untuk kali ini. Sampai berjumpa minggu depan. Setelah ini akan ada kuis, silakan kamu kerjakan. Dan tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Sampai berjumpa.